Menonton acara makan-makan atau mukbang saat puasa membuat puasa batal atau tidak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Subhi SAG Guruman 2 mengambil pelajaran fikih. Insya Allah pada kesempatan ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah Ramadan. Insya Allah ini akan dijawab, mudah-mudahan tepat jawabannya. Kalaupun ada ikhtilaf, dipersilahkan untuk membahasnya kembali. Bagaimana hukum menelan air liur waktu puasa, Pak? Untuk menelan air liur pada saat kita puasa itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Yang penting air liurnya belum keluar dari mulut. Artinya air liur, ludah ya, itu sebelum keluar dari mulut itu boleh, tetapi sebaiknya dikeluarkan ya. Jangan sampai ditelan. Artinya kalau terpaksa atau mungkin tidak sengaja menelan itu tidak membatalkan puasa. Menonton acara makan-makan atau mukbang saat puasa membuat puasa batal atau tidak, Pak? Melihat atau menonton orang yang makan-makan, contohnya mungkin acara yang rekaman dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi awas, ini hati-hati karena khawatir itu akan membangkitkan hal yang lain. Artinya kita mencita-citakan makan ini, makan itu, dan itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita melihat dan itu ada manfaatnya boleh. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya kita tadarus ya. Pada menonton orang yang makan-makan dan lain sebagainya itu termasuk pekerjaan yang sia-sia kalau tidak ada manfaat. Kalau ada manfaatnya boleh, dan itu tidak membatalkan puasa. Ketika puasa lebih baik mandi atau kumur-kumur, Pak? Maksudnya apa? Mungkin kalau lagi panas gitu, hawa di luar, aduh panas nih, lebih baik kumur-kumur atau mandi sekali. Ya, untuk kumur-kumur dan mandi saat puasa itu juga harus hati-hati karena khawatir itu akan memasuknya air ke lubang tubuh yang 5 ya. Jadi hati-hati. Kalaupun mandi itu tidak membatalkan puasa selama itu tidak masuk air pada salah satu lubang pada tubuh kita ya. Baik mulut, hidung, telinga ya, atau lubang kemaluan atau lubang yang lainnya itu. Jadi itu tidak membatalkan puasa kalau kita hati-hati. Tapi sebaiknya juga kita harus tinggalkan, khawatir itu nanti masuknya air ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau kita mandi untuk menyegarkan itu hukum makruh. Tapi kalau untuk kebersihan itu hukumnya boleh ya. Dan kalau tadi itu Pak kumur-kumur juga hati-hati. Kalau itu tidak sampai tertelan tidak membatalkan. Tapi kalau tertelan jadi batal ya. Jadi kadang kita kan bawa mulut nih lagi puasa nih. Apa yang kumur-kumur ya apa-apa, asal tadi itu kita harus hati-hati jangan sampai setetes pun tertelan oleh tenggorokan kita. Gibah bisa membatalkan puasa nggak, Pak? Gibah atau menggunjing, ngomongin orang itu kan haram. Itu bisa membatalkan puasa ya. Tetapi yang lebih tepatnya membatalkan pahala puasa. Tapi karena memang ini haram, awas, hati-hati juga ya. Karena gibah itu kadang kita nggak kerasa ngomongin orang, gunjing orang, itu secara puasanya kan memang tidak batal, tapi kalau pahalanya bisa batal karena menggunjing orang ya. Bahkan ada pendapat yang lain itu juga bisa membatalkan puasa karena hal haram kita laksanakan. Tuh, makanya kita awas, hati-hati jangan sampai kita ngobrol-ngobrol malah gibah atau ngomongin orang, gunjing orang, tak boleh ya. Apakah boleh berenang saat puasa, Pak? Berenang saat puasa itu dilihat kemanfaatannya juga. Tapi kalau tadi itu antara berenang dan mandi kan itu kalau kita hati-hati tidak membatalkan puasa. Tapi alangkah baiknya hati-hati tidak berenang saat puasa. Kenapa? Khawatir tidak terasa itu masuk ke telinga kita air dan itu bisa membatalkan puasa. Jadi awas berenang saat puasa. Kalau memang itu
mendesak, artinya kebutuhannya mendesak karena mungkin ada tes dan sebagainya, itu mungkin boleh. Tetapi kalau sengaja berenang, lebih baik hindari. Apa hukumnya mencium aroma makanan saat berpuasa, Pak? Hukum mencium aroma makanan itu boleh, artinya tidak membatalkan puasa selama itu tidak beruap. Kalau ada uapnya, awas, itu bisa batal. Jadi kalau hanya mencium baunya, wanginya lewat hidung, no problem ya. Tapi kalau dia ada uapnya, itu membatalkan puasa. Jadi kalau dalam contohnya ibu-ibu nih atau kaum hawa yang sedang masak, biasanya mencium baunya atau juga mencicip, boleh-boleh saja mencicip juga, asal dengan ujung lidah dan itu tidak tertelan sedikit pun. Kalau tertelan bisa batal. Hanya kalau untuk hati-hati, ihtiyat, jangan sampai yang nyicip dengan lidah. Kalaupun menyicip dan dipastikan itu tidak ada yang tertelan sedikit pun, tidak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa, apalagi hanya mencium bau makanan ya. Apakah boleh sikat gigi di siang hari saat puasa, Pak? Saat puasa, Pak? Enggak, Pak. Misalnya kan cowok kan nggak mungkin haid ya, Pak ya. Tapi sengaja nih ninggalin puasa karena lagi lapar gitu, sengaja batal, terus ntar diganti, apakah boleh hukumnya apa gimana, Pak? Haram hukumnya ninggalin puasa dengan sengaja tanpa udzur yang dibenarkan oleh syara ya. Jadi awas, hati-hati nih, jangan sampai kita lagi puasa gara-gara karena lapar, karena lemes langsung buka, meskipun diganti dengan 1000 tahun itu tidak akan terganti, meskipun hanya 1 hari. Awas, puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, meskipun dikodo, meskipun diganti, itu tidak akan terbayar ya. Jadi awas, karena kewajiban puasa ini kan jelas ya, semua orang mukallaf itu wajib untuk melaksanakan puasa, dan bagi yang meninggalkannya dengan sengaja itu dosa besar ya. Dan meskipun sudah dikodok, sudah diganti, tetap berdosa. Makanya hati-hati ya, jangan alasan karena lapar, karena lemes, karena hal-hal yang lain yang itu bisa kita atasi. Berbuka itu hukumnya haram, nggak boleh ya. Apalagi alasan-alasan yang tidak jelas ya. Tuh. Apa hukum tidur sepanjang hari saat berpuasa, Pak? Hukum tidur kan asalnya mubah, boleh. Lagi puasa tidur terus, hukumnya ya mungkin tidak apa-apa juga. Artinya selama itu tidak mengganggu aktivitas ibadah dan ibadah yang lain, hukumnya boleh. Tetapi alangkah baiknya kalau lagi puasa, sedang berpuasa, itu alangkah baiknya kita banyak berzikir, bertadarus dan yang lain sebagainya. Jangan sampai puasa tidur melulu ya. Awas, bisa nanti makruh ya. Tapi hukum asal tidur itu kan mubah ya. Tapi kalau tadi itu kebanyakan tidur, apalagi sampai meninggalkan sholat, itu haram, awas ya. Jangan banyak tidur, kan sayang. Bulan Ramadan bulan yang istimewa. Kalau kita beramal itu akan berlipat ganda pahalanya. Apa hukum berhubungan suami istri saat bulan puasa, Pak? Dan apa sanksinya? Berhubungan intim suami istri pada bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Yang melakukannya tetap melangsungkan puasanya terus, dan dia harus membayar kifarat. Kifarat dalam hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan, yang pertama membebaskan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, memberi makan fakir miskin 60 orang. Dan itu sebesar 3 mud atau yang semisal dimakan oleh dia pada hari itu. Jadi awas, hati-hati juga ini bagi suami istri pada siang hari bulan Ramadan itu tidak boleh berhubungan intim karena sanksinya berat. Pada masa Rasulullah juga terjadi, ini ada yang mengadukan bahwa dia pernah melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan dan diberitahu oleh Rasulullah untuk membayar kifarat. Kifaratnya membebaskan hamba sahaya. Yang keduanya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiganya memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Apakah boleh sikat gigi di siang hari saat puasa, Pak? Untuk sikat gigi pada siang hari bulan Ramadan sebaiknya memang dihindari. Cuma kalau memang kita belum sikat gigi, boleh sikat gigi asal tadi itu tidak boleh tertelan sedikit pun pasta giginya maupun airnya yang bercampur dengan pasta giginya. Karena kalau tertelan itu bisa membatalkan
puasa. Jadi selama itu tidak masuk ke kerongkongan, tidak masuk ke perut, pasta gigi dan airnya itu tidak membatalkan puasa, dan itu boleh. Yang terakhir nih Pak, kalau nggak sengaja nih kita sentuhan dengan lawan jenis saat puasa, itu ngebatalin puasanya atau nggak sih Pak? Kalau bersentuhan tidak sengaja, tidak ya. Kalaupun kita menyentuh secara sengaja, awas, itu bisa membatalkan puasa, minimal pahala puasanya. Meskipun tadi tuh batalnya puasa kan ada beberapa hal. Yang pertama, makan minum dengan sengaja, terus muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu pada 5 lubang dalam tubuh kita dengan sengaja, terus berhubungan intim suami istri dengan sengaja pada siang hari. Jadi kalau bersentuhan itu, kalau tidak sengaja tidak membatalkan, dan mudah-mudahan kalau memang betul-betul tidak sengaja tidak berdosa ya. Tetapi kalau yang disengaja, awas, itunya bisa membatalkan pahala puasa ya. Karena itu hal yang haram, karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan seandainya memilih laki-laki itu ditusuk kepalanya dengan besi panas, dengan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, lebih memilih ditusuk kepalanya dengan jarum panas daripada, berarti itu kan lebih berat hukumannya. Makanya hati-hati ya bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjaga dari bersentuhan dengan lawan jenis. Ini saja, terima kasih ya. Mudah-mudahan jawaban Bapak ini bermanfaat, dan kalaupun ada salah mohon dikoreksi, mohon dimaklumi, dan juga mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.